Bapak kalau jadi calon gubernur, Bapak mau bikin susu juga? Susu Nona. Berani. Nona siapa, Pak? Sumbangan sukarela non administratif. Oh, oke, bagus. Panji Pragiwaksono. Kamu tinggal di Jakarta? Saya di Bandung, Pak. Oh, berarti Ridwan Kamil. Betul. Oh ya, nggak milih berarti? Nggak milih gubernur Jakarta. Bagus. Kalau Bapak? Saya tinggal di Banten, Tangerang. Berarti saya nggak milih juga. Berarti saya bisa dengan bebas membicarakan tentang calon-calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Oke. Yang menarik adalah pengumpulan dana dari masing-masing tim. Pengumpulan dana. Ya, saya mau sedikit agak protes sih sebenarnya. Apa itu, Pak? Karena tim Ahok dan Jarot punya program patungan namanya patungan susu dara dan susu tante. Bapak, Justru itu pertanyaan saya gitu. Kok alay gitu loh nama programnya. Tunggu dulu. Jadi kinerja itu disebut dengan susu tante atau singkatannya adalah sumbangan sukarela tanpa tekanan. Sumbangan sukarela tanpa tekanan, susu tante. Dan ada lagi sumbangan sukarela dengan arahan, susu dara. Wah, yang cowok. Susu tante dan Itu susu dari tim Ahok dan Jarot. Oh, Pak Ya. Ahok dan Pak Jarot ya. Nah, Bapak kalau jadi calon gubernur, Bapak mau bikin susu juga? Susu Nona. Berani. Nona siapa, Pak? Sumbangan sukarela non administratif. Oh, oke, bagus. Jadi orang nyumbang nggak lewat administrasi langsung masuk ke tabungan saya. Korupsi. Menang nggak apa-apa. Yang penting susu Nona. Catat, Ya, susu oke. Nona. Susu Nona. Belum ada yang pakai nih, Pak. Hah? Siapa tahu ntar ada yang pakai. Iya. Terus tim Ahok Jarot juga mau bikin stand up komedi katanya. Wow. Jadi Bapak Ahok mempersilahkan warga ingin mengundang sebagai pembicara dalam seminar maupun sebagai komedian stand up komedian. Harga yang dipatok adalah 10 juta rupiah untuk satu kali manggung. Masih mahalan Ahmad Dhani ya? Kali manggung Ahmad Dhani berapa, Pak? Katanya 150 juta katanya. Waktu masih laku ya. Oke. Kalau tim Anies dan Anies Sandi punya program makan bareng seharga 50.000 makan bareng. 50.000 makan bareng. Kapan lagi Anda makan dengan mereka bayar 50.000? Dan Anies Sandiaga langsung turun makan bareng warga, namun untuk bisa makan tersebut harus bayar 50.000. Menu ditentukan ya. Ya, Itu nggak bisa milih, Pak. nggak bisa milih, nggak bisa nambah, nggak bisa bawa pulang. Masukin nama saya buat pemilihan gubernur berikutnya. Oke, Bapak Deddy Corbuzier punya misi apa, Pak? Menenggelamkan Jakarta. Kenapa ditenggelamkan, Pak? Justru Bapak harus membangun Jakarta. Kan Jakarta jadi lebih banjir, baik lagi, Jakarta betul. banjir. Heeh. Kita tenggelamkan. Turis datang, rame lihat Jakarta tenggelam. Iya. Rame, devisa negara masuk. Oh gitu. Iya. Oke, kalau begitu Pak, kita sudah kedatangan tamu yang merupakan artis yang jadi tim sukses dari Cagup dan Cawagup. Artis. Iya Pak. Oh, Sekarang tuh Cagup dan Cawagup itu menggunakan artis-artis Pak untuk menjadi tim suksesnya Pak. Bakal saya undang. Tapi saya undang di sini Pak. Tolong duduknya agak lebih tegak. Ya. Mana nggak ada orang gitu? Belum Pak, mau diundang. Oke, napas seperti biasa keluar dari hidung ya. Oke. Ini akan saya panggilkan. Yang pertama, boleh musik-musik penyambutan. Yang pertama, dari tim Agus Silvi adalah seorang mantan model cantik. Kita sambut Oki Asokawati. Boleh muter ya, Boleh. muter ya. Wih. Mantan model. Oke. Mantan model. Mantan model. Silakan berdiri dulu, Silakan, nah. pose. Wow. Untuk menunggu. Dari tim selanjutnya
sudah go internasional. Kita sambut Panji Pragiwaksono. Kasihan, ini gak ikut pose, masa cuma Mbak Oki doang yang pose? Dia pantas posenya. Ya kan boleh dong. Yo, main ya. Oke, silakan. Silakan duduk, silakan. Tepuk tangan dulu buat mereka bertiga. Abang di tengah, Bang. Oh, Silakan duduk berdasarkan nomor urutan. Terima kasih loh. Iya. Nanti dipanggil ya, yang sakit demam yang mana? Ini Ke dokter gitu. saya bawa bapak saya. oke, kita sudah lengkap. Pak, tapi ya. mohon maaf sebelumnya, saya mau mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan untuk didata nanti dan akan saya tanyakan pada beliau-beliau. Oh, silakan, silakan. Mohon izin Pak. Selamat tinggal. Balik bawa susu ya. Waduh. Tadi kita lagi bicara tentang susu. Iya. Oh, iya. Harusnya nama susunya Dedi susu botak. Singkatannya, Sumbangan, sukarela, bantuan orang botak. balik lagi botak lagi Iya. dong. Aduh, oke. Tapi ini mereka pasti tiap tim punya cara kampanyenya masing-masing. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa kayak tadi tuh kenapa dipilihnya seperti itu gitu? Ada mungkin tadi kita lagi bicara susu dulu nih ya, bicara susu. Kenapa Anda seperti itu, Bang? Susu itu loh. Iya, karena kita tahu 3 pasang ini benar-benar menjadi idola semua rakyat Jakarta. Jadi semua kepingin dekat ya. Baik Pak Agus ya dengan pasangannya, Pak Sandiaga Uno, baik Pak Anies dengan Pak Agus dengan Silvi, Pak Anies dengan Sandiaga. Begitu juga Pak Ahok dan Pak Jarod. Karena itu yang ngumpul-ngumpul selfie, makan bareng dan lain sebagainya, ya lumayan lah. Kan kita betul-betul diawasi, nggak boleh sembarangan terima dana. Bahaya kena diskualifikasi, bisa gugur, kan begitu. Oke, saya mau tanya dari timnya Agus ya, berarti timnya Agus. Oke. Ini bagaimana cara menarik dananya? Iya, sebetulnya kalau di timnya Mas Agus dan Pos TV itu kami mempunyai tugasnya masing-masing begitu. Dan kalau terkait dengan pencarian dana, terus terang saya tidak memahami mengenai hal itu karena memang tugas saya adalah sebagai juru bicara begitu. Jadi dalam hal ini saya tidak bisa bicara banyak bagaimana. Tapi Anda juru bicara kok nggak bisa bicara banyak? Ya, karena yang saya bicarakan adalah atau yang harus saya sampaikan kepada masyarakat adalah bagaimana gaya kepemimpinan mereka, kemudian apa yang menjadi program-program Cara mereka. kerjanya, Iya, programnya dan betul, sebagainya. betul. Oke, Pak Panji. Saya itu. Iya. Tim Anies dan tim Anies dan Sandi, Kenapa tuh? ya kan? Iya, Anda? betul. Iya. Kok Anda dipilih ya? Saya? Kayaknya sih karena saya manis aja. Pemirsa nggak setuju? Oh gitu ya. Tapi ada berita bahwa tim Anies dan Sandi ini dibilang meniru gayanya Ahok cara makan bareng. Sebenarnya kan waktu itu kan Bagaimana tanggapan Anda? diskusinya Tolong adalah- dijawab. Aduh. Saya baru mau jawab. Oh, iya. Saya bawa pulang juga nih. Jajak. Ya kan waktu itu pembicaranya adalah Pak Ahok dan Pak Jarod mencoba menggalang dana dengan cara transparan tentunya. Waktu itu dengan dinner kelas menengahnya ditarikin dana 50 juta untuk kampanye. Yang mana sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman waktu itu pembicaranya adalah daripada 50 juta, nggak semua orang bisa ikutan. Gimana kalau Anies Sandi 50 ribu aja biar lebih banyak yang bisa terlibat. Sebenarnya sih gitu aja. Yang mana sebenarnya sama aja. Karena kan yang harus dilakukan oleh kami adalah menggalang dana dengan cara transparan, dengan cara yang benar. Personal tuh maksimal 50 juta. Perusahaan kalau nggak salah 500 juta. Jadi pengen pakai cara yang benar aja. Dan juga cara menarik karena publik pasti pengen ketemuan kayak abang ini katakan. Dan itu makan bareng-bareng dengan masyarakat. Iya. Saya bisa ikut juga. Bapak sih, aduh. Bapak mau makan apa lagi badan udah kayak gitu, Pak? Kan pengen tahu gini, bagaimana kriterianya apa sih sebagai seseorang dipilih menjadi seorang jubir gitu? Mungkin dari Mbak. Iya.
Pertama, menurut hemat saya, yang bersangkutan harus bisa menyampaikan apa yang menjadi visi misi dari paslon tersebut. Kemudian yang kedua juga menurut saya harus mempunyai karakter yang sama begitu dengan yang diwakilinya. Karena manakala kita mempunyai karakter yang berbeda, tentu penyampaiannya pun kepada masyarakat tidak sesuai dengan apa yang menjadi personality paslon tersebut. Dan yang ketiga, tentu harus mempunyai modal sosial yang tinggi, dalam arti kata masyarakat mengenal kita begitu, karena memang itu adalah salah satu cara untuk supaya mereka memperhatikan kita dan paslon kita. Oke, nah itu dipilih atau mengajukan diri? Karena saya dari partai yang mengusung Mas jadi- Agus dan Pak Sivit, jadi memang tugas dari partai untuk Memang tugas menjadi untuk dipilih satu gitu ya? Iya, Oke, iya. kalau Bang? Dad, kalau aku rada lucu juga ini. Ya, kenapa beda dengan Panji? Kalau Panji kan gayanya aku takut nanti salah. Jangan-jangan dikira dia yang jadi gubernur. Jadi saya kenapa menjadi jubir? Mungkin kawan-kawan, saya mendukung Ahok Jarot itu mewakili relawan. Kami sudah 1 tahun teman Ahok bekerja mengumpul 1 juta KTP. Ya, kebetulan semua tahu saya kader Partai Demokrat, saya koordinator juru bicara Partai Demokrat. Karena saya rada dekat dengan Ahok Jarot, biasalah pembisik Bapak. Ini kata Bapak nih, ya. Ketua umum saya Pak SBY, udah Pak Ruhut, aku aja ya koordinator juru bicara, kan begitu. Karena cukup lama saya di Demokrat, memang hidup saya juru bicara terus, ya. Kunci juru bicara ditanya oleh Mas Dedi, ya kami bertiga ini pintar bercakap-cakap. Nah, harus pintar bercakap-cakap. Dan saya kaget melalui Pak Prastio, melalui Pak Aceh, Sekretaris Pemenangan, dan Pak Charles Honoris. Saya ditelepon, Bang, walaupun abang tidak berpartai, kami sepakat abang menjadi juru bicara. Oh, jadi Anda dipilih ya Bang ya? Itu. Dipilih, oke. Dipilih. Lu? Kenapa sih pas di sini ngomongnya lu? Umur. Oh, iya. Beda, kalau sama dia kan nggak mungkin lu gitu. Iya bang, iya, bang. Saya nurut bang. Kalau saya juga diminta waktu itu. Allah. Loh, gue nggak percaya orangnya. Benar, waktu itu Mas Anies sendiri yang ngomong kalau misalkan diajak untuk terlibat lebih dalam sebagai juru bicara resmi, bersedia atau enggak? Tolak dong. Halo. Enggak, karena sebenarnya orang yang udah ngikutin saya dari lama tahu kalau saya punya ketertarikan sama politik. Terus kalau diberi kesempatan untuk terlibat untuk ngasih dampak sama Jakarta, saya ya ingin gitu. Kalau misalnya ternyata peluang untuk jadi juru bicara, ya itu satu tanggung jawab saya. Kebetulan memang saya emang pintarnya ngomong. Dan mungkin karena saya enak dilihat. Enggak ya, penonton enggak ya? Oke, fine. Fine. Oke. Oke. Nah, pertanyaannya nextnya adalah mereka ini jadi juru bicara dibayar apa tidak? Oke, jangan dijawab dulu. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya juga tidak dibayar, Pak. Wah, Bener, Pak. Wah. Bapak nggak percaya ya? enggak. Wah, ya udah.